Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'dah. Kita akan belajar membaca kitab Mukhtasar Jilan Syarah ala Matan Ajurumiyah yang disusun oleh Syekh Zaini Dahlan, dimana kitab Matan Ajurumiyah ini memang sangat populer, yang banyak direkomendasikan oleh banyak pesantren bagi pemula khususnya untuk mempelajari ilmu nahwu, karena mudahnya kalau kalimat yang digunakan dan ungkapan-ungkapan serta contoh-contoh yang disampaikan dalam kitab ini, maka bagi orang yang ingin belajar ilmu nahwu khususnya bagi pemula sangat disarankan untuk belajar kitab tersebut agar segera memperoleh manfaatnya, yaitu bisa memahami kaidah-kaidah bahasa khususnya ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Biasa kitab dimulai dengan bacaan basmalah, di tulisan ini juga Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka tabarukan kepada kitab suci Al-Quran, di mana juga diawali dengan lafaz bismillah dalam surat Al-Fatihah. Maka baik kita gunakan, kita amalkan dalam setiap perbuatan apapun yang baik untuk diawali dengan bacaan bismillah. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadai. Kalam yaitu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wadai dengan disengaja. Yakni annal kalama inda nahwiyin huwa al-lafzu ila akhirih. Maksud dari kalam ini menurut ahli nahwu adalah lafaz sampai seterusnya tadi, al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Maka ini kita urai satu-satu. Fal-lafzu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati kaz-zaitun. Lafaz apa itu lafaz? Kalau kalam itu dikatakan, kalimat itu dikatakan adalah sebuah lafaz, maka lafaz itu apa? Yaitu as-sautu al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, adalah suara yang terkandung di dalamnya sebagian dari beberapa huruf hijaiyah. Kazaitun, seperti lafaz zaitun. Fa innahu sautun ishtamal ala za wal ya wad dal. Lafaz zaitun ini kalau diurai ini terdiri dari bagian-bagian huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan dal. Maka gabungan dari huruf-huruf hijaiyah, bagian-bagian huruf hijaiyah ini disebut dengan lafaz. Fa'ilam yashtamil ala ba'dil hurufi kasauti tibli fala yusamma lafzun. Maka jika ada suara seperti suara kendang misalnya, tapi tidak memuat, tidak terkandung di dalamnya bagian-bagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan lafaz. Jadi lafaz itu sekali lagi harus bagian atau gabungan dari bagian huruf hijaiyah. Fa kharaja, dikecualikan lagi, bil lafzi maka mufidan walam yakun lafzun kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasbi fala tusama kalaman indan nuhati. Dikecualikan lagi dari pengertian lafaz, itu apa? Sebuah sesuatu yang memiliki manfaat tetapi bukan lafaz, memiliki faidah tetapi bukan lafaz, seperti isyarah. Orang bicara dengan isyarah itu bisa paham, tapi tidak ada huruf, tidak ada lafaz yang keluar di situ. Kalau kita batu tulisan,
tulisan ini tidak ada suaranya. Wal aqdu, akad, transaksi atau surat menyurat lah. Wan nasbu, sebuah tanda. Wan nasbi, tanda, membuat tanda. Misalnya kalau bepergian kita nanti belok kanan kiri, itu bukan sebuah lafaz. Maka ketika hal-hal tersebut itu kita lihat, kita gunakan, bisa memberikan pemahaman, faedah. Falatu sama kalaman indah nuha. Tapi menurut ahli nahwu, hal tersebut bukanlah disebut dengan kalam. Wal murakabu sekarang. Man taraka min kalimataini faktsar. Kama qama zaitun wa zaitun qa'im. Yang masuk tersusun murakab di sini. Ma taraka min kalimataini faktsar. Lafaz yang tersusun terdiri dari 2 kalimat atau lebih banyak. Ya, kakoma zaitun atau zaitun qaimun. Ini kan dari koma dan zaitun. Yang kedua zaitun qaimun. Ya. Ini wal misalul awal, koma zaitun ini fi'il wa fa'il. Koma ini fi'il, zaitun ini fa'il. Ya. Wa zaitun ini nanti mubtada, qaimun ini khobar. Ya. Wa kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il ini harus dibaca rafa. Koma ini fi'il, zaitun itu fa'il. Setiap fa'il harus dibaca rafa. Wal misal asani mubtada wa khobar, itu mubtada zaitun, qaimun ini khobar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida', setiap mubtada kalimat di awal itu harus dibaca rafa sebab di awal di ibtida'. Wa kullu khobarin marfu'un bil ibtida', sementara khobar ini harus dibaca rafa sebab mubtada. Ini susunan dari kalimat fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Itu yang disebut dengan murakab. Wa kharaja bil murakabi al mufradu zaitun misalnya. Dikecualikan lafaz dari yang terusun apa? Lafaz yang berdiri sendiri. Zaitun. Lafaz zaitun. Ini kalimat berdiri sendiri, tidak tersusun atau dirangkai dengan kalimat lain. Fala yuqalu lahu kalamun aidon ila nuhati. Menurut ilmu nahwu, kalangan ulama nahwu, lafaz zaitun yang berdiri sendiri ini tidak disebut sebagai kalam. Wal mufidu sekarang. Wal mufidu ma fada faidatan yahsunu asukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'. Apa yang dimaksud al-mufidu itu? Yaitu lafaz yang bisa memberi faidah. Maksudnya apa? Yahsunu asukutu 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Orang yang berbicara dan orang yang mendengar itu sudah bisa memahami, sudah sukut atas pembicaraan tadi, sudah bisa dipahami sehingga tidak perlu ditanyakan lagi. Seperti koma zaitun wa zaitun qaimun. Lafaz koma zaitun ini wa zaitun qaimun, ini koma zaitun, koma zait berdiri, wa zaitun qaimun sama, zait berdiri. Fa inna kullan minhuma afada faidatan. Kedua kalimat ini sudah bisa memberi faidah, yahsuna sukutu 'alaiha, di mana orang sudah bisa memahami. Minal mutakalim was-sami'i, baik mutakalim orang yang berbicara ataupun orang yang mendengar ini sudah paham bahwa zaid itu berdiri. Dengan kalimat koma zaitun atau zaitun qaimun itu sudah bisa dipahami. Kita sudah bisa memahami bahwa kalimat itu menunjukkan sebuah kabar bahwa zaid sedang berdiri. Wahiyya al-ikhbaru bi qiyami zaidin. Kalimat itu memberikan kabar tentang berdirinya Zaid.
Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalam wa yahsunu aidun sukutul mutakallim. Jadi orang yang mendengar ya, orang yang mendengar kalimat tadi, berita atau kabar tadi, tidak harus menunggu kalimat lain untuk menjadi penjelasan sempurnanya sebuah kalimat. Dan orang yang berbicara juga sudah cukup mengerti, memahami apa yang telah disampaikan. Sekarang wa kharaja bil mufidi al murakabu ghairul mufidi, dikecualikan dari kalimat yang memberi faedah dan yang tersusun. Kalimat sudah bisa memberi faedah dan juga tersusun, tapi tidak memiliki faedah. Seperti hulamu Zaidin, anaknya Zaid, min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan sesuatu kepada lafaz hulamu Zaidin. Ini kan anaknya Zaid. Anaknya Zaid kenapa? Itu. Anaknya Zaid. Nah ya, ini kan tidak ada kalimat penjelas lagi yang menjadi sandaran. Anak Zaid itu berdiri, anaknya Zaid itu sedang makan atau apa, itu kan belum jelas. Gitu. Ini tidak, meskipun tersusun, gitu. Meskipun tersusun, tetapi ini belum memberikan pemahaman. Orang belum paham. Wa in qoma Zaidun. Kemudian contoh yang kedua, wa in qoma Zaidun. Dan ketika Zaid berdiri, fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawab syarat. Ini kalimat ini juga belum bisa memberikan pemahaman, karena sempurnanya kalimat ini bisa memberikan faedah. Orang sudah bisa paham mendengar kalimat ini, belum sempurna kalimat ini. Kalimat ini kan kalimat syarat, maka diperlukan jawab. Jika Z berdiri, maka kan begitu. Nah, ketika kalimatnya hanya jika Z berdiri, sudah berhenti. Ini kan belum bisa memberikan faedah, belum sempurna kalimat ini. Fala yusama kulun minal misalaini kalaman indan nuhati. Maka menurut ulama nahwu, kedua contoh di sini yaitu qoma Zaidun dan wa'in hulam Zaidin dan wa'in qoma Zaidun, ini belum disebut sebagai kalam. Kemudian waqauluhu bil wat'i fassarahu ba'du bil qasdi. Yang dimaksud dengan bil wat'i ini sebagian ulama nahwu memberikan penafsiran dengan bil qasdi. Maksudnya kalimat lafaz atau yang disampaikan itu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i, disengaja. Kalimat yang disampaikan itu harus disengaja oleh seseorang. Fa kharaja ghairul maksudi, maka fakhurija ghairul maksudi, maka dikecualikan kalimat yang tidak disengaja. Kakalamina ini wasahi, seperti ucapan orang yang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Orang yang mengigau ini mengeluarkan kalimat-kalimat, mungkin pendengarnya paham, tapi kalimat itu kan tidak disengaja karena dalam kondisi tidur. Fala yusama kalaman idan nuhati, maka kalimat tersebut karena keluar dari seseorang meskipun bisa dipahami tapi tidak disengaja, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Itu menurut satu pendapat. Wa ba'dhum fassaru bil wad'il arabi. Sebagian lain mengatakan bil wad'i ini adalah kalimat itu dalam bentuk bahasa Arab. Fakharaja kalamul ajami, maka fakhurija kalamul ajami, maka dikecualikan omongan atau kalam dari bahasa non Arab. Katurki wal barbar ini tidak disebut sebagai kalam. Fala yusama kalaman indan nuhati, maka hal ini kalamul ajam ini tidaklah disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Misalu ma istama'a fi al-quyud al-arba'ah. Qoma Zaidun wa Zaidun qa'imun, wal misalul awwalu fi'lun wa ma wa fa'ilun wa sani mubtada wa khabar wa kullun minal misalaini lafzun murakkabun mufidun bil wad'i fa huwa kalam.
Jadi dari ketiga batasan tadi pengertian kalam itu harus adalah lafaz, murokab, al-mufid, dan al-wad'i seperti lafaz qoma zaitun dan wa zaitun qaimun, terdiri fi'il fa'il mubtada khobar. Kedua kalimat ini bisa dikatakan sebagai lafaz lafdun. Ini sudah mencakup dari 4 kriteria tadi, adalah sebuah lafaz tersusun, tersusun dari koma dan zaitun. Mufidun, orang sudah paham, orang yang berbicara dan orang yang mendengar juga sudah paham. Bilwat'i, kalimat ini disengaja oleh mutakalim, tidak mengigau. Fahuwa kalamun, maka ini kalimat koma zaitun ini dan zaitun qaimun ini sudah sempurna sah disebut sebagai kalam. Nah, itu adalah pengertian dari awal pengertian kalam. Demikian kurang lebihnya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.